القائلين بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد قال نبينا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para juriat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula para alim ulama kita, guru-guru agama kita yang sebenarnya tanpa kita memuliakan mereka, tanpa kita membesarkan mereka, tanpa kita mengagungkan mereka, mereka sudah dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang yang memiliki jabatan tinggi di permukaan bumi yang memuliakan mereka, bukan para raja-raja yang mengagungkan dan mengistimewakan mereka, tapi yang memuliakan dan mengistimewakan mereka adalah orang yang menciptakan langit dan bumi. Orang yang memuliakan mereka adalah orang yang mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah dalam ayat suci Al-Qur'an? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu agama akan beberapa derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkat kita berkumpul dengan orang-orang mulia, kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimuliakan di dalam dunia dengan kesehatan, dimuliakan di dalam dunia dengan keafiatan, dimuliakan di dalam dunia dengan rezeki yang diluaskan, dimuliakan di dalam dunia dengan dijauhkan bala musibah daripada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan dimuliakan di akhirat dengan dimasukkan ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati pula, yang kita muliakan pula, para aparatur pemerintah, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga mendoakan mudah-mudahan mereka, para habaib mereka, para alim ulama mereka pula, para aparatur pemerintahan negara. Sebenarnya antara pemerintah dengan kita sebagai pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tugasnya sama, untuk menjadi khadam pembantu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga tidak hanya lahir daripada batang tubuh manusia, tapi kita juga perlu menjaga ketenangan hati dan jiwa kita sendiri sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita mendapatkan ketenangan, untuk kita mendapatkan kelapangan di dalam menghadapi setiap apapun yang diberlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan dunia. Tidak kita panjang lebar menerangkan, kita cuma ingin mengambil beberapa hikmah atau sebagian kecil daripada hikmah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bekal bagaimana cara kita menghadapi perkembangan zaman, sebagai bekal bagaimana kita mengatasi situasi yang sedang melanda daripada umat manusia di zaman kita sekarang. Kenapa kita katakan demikian? Karena kita nanti juga mengharapkan nasihat yang lebih banyak, tausiah yang lebih panjang, bimbingan yang sangat berharga nanti daripada guru kita Al-Ustaz An-Nur Hidayatullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beliau umur yang panjang dan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Kita mengutip dari ayat yang tadi dibacakan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan dengan hamba-Nya. Ini kalimat yang indah yang sangat berharga. Bi 'abdihi, Allah menjalankan dengan hamba.
Bukan Nabi yang berjalan sendiri, tapi Allah yang menjalankan. Kalau istilah bahasa sekarang, perjalanan Isra Mi'raj adalah perjalanan yang bersifat spektakuler. Tahu kita spektakuler? Saya pernah tahu sini. Ulun aja kada tahu juga. Nyambat dari saya. Hanya ketemu di YouTube juga. Akulah bahasa yang sederhana perjalanan yang luar biasa. Tapi tidak aneh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjalankan. Memang Nabi punya kaki, memang Nabi punya alat untuk berjalan. Tapi kalau perjalanan dari Makkah menuju Masjidil Aqsa di Palestina, itu dalam sejarah perjalanan 2 bulan lamanya pulang pergi. Pakai mengendarai wanita. Tapi ini perjalanan yang sangat singkat, juga waktu yang sangat sebentar. Tapi tidak aneh dengan kudrat dan iradat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Rasulullah, coba lihat kalau kita perhatikan ini sorban dulu. Ini subuh tadi masih dia muntai. Ya kan? Subuh tadi masih dia muntai. Padahal bandisnya kadang sampai ke Juru Belum. Ya kan? Bukan dia yang berjalan, tapi dia ikut kita. Dia ikut berjalan dengan kita. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengajarkan akan besarnya kekuasaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jangan khawatir, makanya kita kuatkan hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita ambil kembali Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Allah memakai kalimat abdi, hambanya. Dan sebelum Isra Mi'raj Nabi menghadapi berbagai ujian. Sebelum Isra Mi'raj Nabi menghadapkan berbagai masalah dan rintangan. Tapi dengan perjalanan Isra Mi'raj, pintu cahaya terang mulai dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu keselamatan diangkatkannya, bala musibah dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus mengambil pelajaran dari Isra dan Mi'raj supaya bala musibah atau perkara yang menimpa umat manusia secara umumnya cepat diangkatkan dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya cuma satu, tidak lain dan tidak bukan adalah nampakkanlah sifat kehambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam surah Az-Zumar ayat 36 apa kata Allah dalam Al-Quran yang tadi kita bacakan di dalam mukadimah, Alaihissallahu bikafin abda, Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan mencukupi keperluan daripada hambanya? Bukankah Allah pasti menjauhkan bala musibah dari hambanya, mengangkatkan perkara, menghilangkan perkara yang menakutkan dari hambanya? Alaihissallahu bikafin abda wa yuhawwifunaka billadzina min dunih. Mereka menakut-nakuti kita dengan perkara orang-orang yang terdahulu daripada kita. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Orang-orang yang disesatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah kita dapat petunjuk dari Allah. Alaihissallahu bikafin abda. Bukankah Allah pasti mencukupi perkara daripada hamba? Jadi pertanyaan di zaman kita sekarang, bagaimana caranya kita betul-betul menampakkan sifat kehambaan di hadapan Allah? Kita memang mengaku sebagai hamba, tapi belum lagi mewujudkan makna hamba yang sebenarnya. Kadang-kadang jujur kita dalam sembahyang, kita lebih kita memperhatikan kehidupan dunia ketimbang sembahyang, ketimbang ibadah. Kadang-kadang kita apalagi televisi ramai misalnya ya sebelum zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jadi masjid. Asik lagi lihat TV, kailan dulu nunggu sponsor baru berwudu. Jujur dah? Mahadang sponsor baru berwudu, jujur dah? Sampai kita wali mengujurkan kalau ketahuan berkeruan. Tutup berwudu pulang duduk pulang di kipas angin, bilang apa? Nyaman supaya ada khusyuk membahas auta balok. Nang iyanya mahadang anu kita pilihnya baru mulai. Alasan hukum di kita nangarnya kalau daripada dari kalau nah iyanya hendak sembahyang langsung kalau pada tinggal sinetron.
maka aja pulang filmnya di Indonesia. Ada yang lucu lagi juga namanya suara hati istri. Orang boleh tinggi itu kan bini tiga koma satu kalau kaca bini orang ini. Rupanya yang mengkritik bener kalau pernah lagi di TV, seperti kaca bini sini. Dulu kalau orang itu TV tahu lah. Kadang-kadang yang kita sudah kita kadang-kadang pulang hendak sumbang yang kurang saja di muka TV ya pulang. Ini baru hati sambil dibuka. Allah Akbar. Bismillah. Kalau pada kawan ngecek. Ayo kita hamba televisi atau hamba Allah, kita hamba HP atau hamba daripada yang menciptakan HP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu dengan kejadian yang ada kita mengoreksi diri kita harus betul-betul menampakkan sifat kehambaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baguskanlah ibadah kita, terutama sembahyang kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu mauqif yang ingin kita ambil, arti mauqif itu kejadian Rasulullah sebelum Isra dan Mi'raj. Satu tempat tapi ada dua pelajaran yang berharga. Habis itu kita dengar Quran Ustaz Amri Dahab Allah Jalla kita cuma sedikit mengambil hikmah, mudah ini berharga bagi kita semua. Supaya kita betul-betul menampakkan sifat kehambaan kita. Insya Allah bila kita semua yang laki-laki ataupun yang perempuan mulai sekarang betul-betul menampakkan sifat kehambaan oleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan untuk 2-3 hari, sore ini pun musibah pasti akan diantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asal kita betul-betul menampakkan sifat ubudiyah kita hanya kepada Allah. Itu tidak mustahil bagi Allah Subhanahu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dua orang yang mulia, yaitu Abu Talib, paman beliau, dan Khadijah Kubra, istri beliau yang sangat mulia, Nabi berencana berangkat menuju kota Taif karena gangguan rintangan dari orang-orang Yahudi dan Nasrani di kota Makkah Al-Mukarramah makin dahsyat, makin luar biasa gangguan dari mereka. Nabi berharap mudah-mudahan di kota Taif ada orang yang sifatnya seperti Khadijah membantu perjuangan dakwah. Nabi berharap di kota Taif ada orang yang gagah, pemberani, yang memiliki kekuatan yang mantap, yang menjadi tameng dan penolong Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat seperti Abu Talib. Itu rencana Nabi, itu tujuan Nabi. Nabi juga manusia. Seandainya Nabi tahu apa yang diusir oleh orang Taif, Nabi tidak mungkin berangkat ke sana. Seandainya Nabi tahu Nabi akan dilempar dengan batu kerikil-kerikil yang tajam, tidak mungkin Nabi menghadapkan tubuh beliau untuk kita dilukai dan lain sebagainya. Tapi Nabi juga manusia. Tapi di balik sifat kemanusiaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan pelajaran yang berharga kepada kita semua. Ketika kita mendapatkan musibah, ketika kita dilanda dengan wabah, maka Allah ingin mengajarkan, nampakkanlah sifat kehambaan kalian hanya kepada Allah. Alaihissallahu bikafin abda. Allah pasti mencukupi keperluan kita, menyelamatkan kita semua. Ketika Nabi sampai ke kota dan Nabi dilempar dengan batu, dibilang dengan kalimat hinaan, orang yang majnun, orang yang hilang akalnya. Kemudian Nabi kita meninggalkan kota Taif, masuk ke sebuah kebun. Di sana Nabi menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimohon Nabi ini yang kita katakan mauqif yang sangat berharga. Ini yang kita katakan pelajaran yang harus kita petik, bagaimana kita menampakkan sifat kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi ketika di kebun, Nabi mengangkatkan kedua tangan. Apa kata Rasulullah? Allahumma ilaika ashku, Allahumma ilaika ashku. Ini pelajaran yang berharga. Ini pelajaran yang pertama. Allahumma ilaika ashku. Ya Allah, hanya kepada Engkaulah turun mengadu permasalahan Tuhan. Ini pelajaran yang berharga yang pertama apa? Jangan mengadu kesulitan kita, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kesulitan kita, permasalahan rumah tangga kita, perkara tetangga kita dan tetangga kita dan lain sebagainya yang tidak menyenangkan hati kita apapun bentuk dan rupanya, serahkan hanya kepada Allah Subhanahu, hadirkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kesulitan akan hilang, permasalahan akan cepat diangkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita ini mulai sekarang, mesti mulai malam ini bangun sama-sama kita tengah malam atau paling tidak sebelum tidur ambil wudu, kemudian supaya 2 rakaat di dalam kamar kita bersedia angkat dekat kepada Allah Subhanahu. Semuanya meminta, semuanya mengatur kepada Allah Subhanahu. Insya Allah kita pasti akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang paling penting, ini cara yang paling utama. Dekatkanlah diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita punya keyakinan dialah yang mendatangkan ujian dan cobaan, dia pula lah yang nanti pasti menghilangkan dan mengangkatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang pertama, jangan mengadukan permasalahan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, coba lihat apa guru suku pun dulu juga demikian ya. Kehidupan sini sangat sulit, kehidupan beliau sangat sakit, bahkan lebih sakit daripada kita semua. Di dalam beberapa cerita daripada guru-guru kita di Martapura, tapi yang kita ambil hikmah beliau tidak pernah mengadukan permasalahan beliau kepada jiran dan tetangga. Itulah didikan daripada Abdul Ghani, didikan daripada orang tua beliau, didikan dari nenek-nenek beliau. Coba lihat hasilnya sekarang luar biasa, diberikan oleh Allah kemuliaan dunia dan akhirat. Mudah kita diberi kemuliaan dunia dan akhirat. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang paling pula berharga, jangan kita mengadukan kepada Allah permasalahan orang lain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengadukan kejahatan orang lain kepada Allah. Jangan mengadukan kejahatan ketidakbaikan tetangga dan jiran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi adukanlah kelemahan kita. Tapi adukanlah ketidaksempurnaan kita. Tapi adukanlah kekurangan yang ada pada kita. Apa kata Rasulullah dalam doa tersebut? Allahumma ilaika ashku dha'fi. Ya Allah, hanya kepada Dia ulun mengadu akan kelemahan ulun, ketidaksempurnaan ulun. Ulun tidak punya banyak cara di dalam memajukan agama. Ulun tidak punya banyak cara untuk memajukan syiar yang aku bawa. Apakah kepada musuh engkau aku serahkan sehingga aku menjadi lemah dan lain sebagainya dalam makna doa tersebut yang cukup panjang. Coba lihat yang diadukan Nabi kelemahan beliau sendiri. Nabi tidak mengadukan ya Allah ya Rabbi orang Taif ribuan ulun dengan baru. Ya Allah ya Rabbi orang sebagian orang Mekah ketika ulun sumpah yang di depan Ka'bah ada di antara mereka yang meletakkan kontrol unta di kepala saya. Ya Allah ya Rabbi ada sebagian daripada orang-orang Yahudi, orang-orang yang benci dengan ulun. Ketika ulun sumpah yang mereka mengikat dengan ulun dengan sebelas tali, hampir ulun keluar daripada batas. Tidak. Tapi yang diadukan Rasulullah adalah kelemahan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada jangan kita mengadukan permasalahan orang lain kepada orang kita. Kita kadang-kadang datang ke guru, datang ke guru. Ulun ini luar biasa ujiannya. Benar-benar bilang apa? Tuh tetangga, mulai ulun taruh sama tetangga di sana. Ulun berisi jiran bilang berlibat dalam memulai ini dalam Pak kita luar biasa ya kita bilang apa lagi tatap ini merangut gurih lawan orang tetangga di sana. Tidak perlu belajarlah kita hanya mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, berapa kali terakhir? Adik mujaran terakhir lah. Awal bola ya. Bagus saja yang disampaikan oleh panitia acara. Kita memang perlu ya kita. Secara umum maknanya kita juga menunaikan apa yang diaturkan, apa yang disampaikan, kita menghargai demikian. Begitu pula hikmah yang kita ambil cuma satu, kita berarti malaikat Jibril alaihissalam ketika beliau masuk langit yang pertama, masuk langit yang kedua sampai langit yang ketujuh, Jibril alaihissalam tiap pintu langit menutup dengan indahnya. Jadi tok assalamualaikum, dan malaikat di dalam waalaikumsalam. Siapa di luar? Rupanya malaikatnya orang alami sebenarnya. Padahal langit juga searah semuanya. Namun kalau bahasa Arab yang disahakan dia kita kepanjangan. Assalamualaikum waalaikumsalam. Siapa di luar? Ujar Jibril, ulun Jibril. Datang seorang apa kawan enggak? Ujar Jibril kawan. Siapa di bawah?
Muhammad bin Abdullah dia sudah diangkat jadi nabi rasul atau belum? Ujar Jibril sudah, hanya di lawan ya. Jibril kata mau sembarangan masuk. Jibril kata kalau kita kata Jibril kata mungkin masalah bawa orang dia. Kalau orang malam menjadi jadi begitu tarik kita loh lagi. Kata mungkin. Pokoknya orang Arab akan minum teh bisa di warung lah. Kamu teh malah badai saya penting gembong diri kan. Datang Jibril kita kawan kita lagi kan. Suamiran kata mungkin kita bawa. Pokoknya malaikat ini bertakwa dia lah. Jadi anak manapun ini teliti karena mungkin salah bawa. Dan Jibril pun adalah pimpinan para malaikat. Kalau bahasa kita saat hendak masuk keluar lagi itu terserah sih deh. Tapi Jibril menghargai peraturan yang ada di atas. Jibril menghargai peraturan yang dibikin oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam langit sana. Lalu ada tatanan daripada sesuatu yang memang harus kita patuhi. Jadi mudah-mudahan sekalipun dengan adanya yang demikian, mudah-mudahan perkumpulan kita pada pagi hari ini menjadi penyebab diangkatkannya, dijauhkannya bala musibah daripada kita, dan yang paling penting mudah-mudahan hati kita ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir pulang. Itu pujian terakhir adalah supaya hati kita tenang ya. Dulu pernah guru kita Ali Zainal Abidin Al-Ghifari tanya sama guru kita Sayyidul Hayumat, wahai guru ulun, wahai pembimbing ulun, bagaimana cara menggabungkan ketenangan hati, bertawakal dengan Allah dan berupaya untuk mencegah wabah yang ada. Kita yakin memang Allah yang mendatang, tapi supaya ulun hati tanamnya guru kayak apa? Ini ujian terakhir lah, ini kita menawar lagi ya. Itu Habib Umar, yolah pertanyaan apa? Guru, bagaimana cara menggabungkan ketenangan hati? Kalau masalah yakin, kita yakin semuanya ya, tapi kita kadang-kadang dikuasai rasa takut. Kata Habib Ali Yurdi, guru, wahai Sayyidul Habib Umar, bagaimana cara menggabungkan ketenangan hati dengan bertawakal hanya kepada Allah dan disertai dengan upaya mencegah wabah yang ada? Habib Umar dengan menjawab dengan jelas tanpa keraguan, kata beliau, itu perumpamaan seperti tanaman. Ketika engkau menabur bibit tanaman di kita ke sebuah tempat, kemudian engkau siram, kemudian engkau jaga pohon tersebut, kemudian masalah buahnya, masalah hasilnya, masalah keselamatannya serahkanlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya yang penting kita usaha apa yang bisa kita usahakan, adapun yang kita hasilnya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ini saja dapat kami sampaikan. Saya lagi mohon maaf bila kita wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah taala memberikan nikmatnya kepada kita. Nikmat yang paling besar pada badan kita adalah nikmat sehat. Ginakul as-sehat, ginakul jasad. Karena sehat itu adalah kesulitan badan kita. Mudah-mudahan sehat panjang umur. Yang kedua, ada kesulitan hati kita. Kesulitan hati adalah rahatul qalbi, senangnya hati, gembiranya hati. Mudah hati kita hari ini dapat kegembiraan, amin ya Allah. Apalagi kita sudah
mendengar tausiah akhir kita Al-Mubarak Haji Ubaidillah Ali, urut jujur pribadi, punya generasi dia membaca Al-Quran itu tenang benar. Yang takut tadi urut caranya takut tadi kita mau gelisah beneran. Nah ini kawan. Cuma insya Allah mudah dapat berkah. Sekalipun dakwahnya beda, insya Allah tujuan sama. Barangkali ada ulun sepatu kanan, ulun sepatu kiri. Beda, cuma sama. Punya semua ke belakang, mesti undur ke belakang ya kan? Dari maju dua. Nah jadi insya Allah tujuannya sama, supaya hati kita hari ini mendapat sakinah mawaddah warahmah. Tadi kita mendengar membawa ayat subhanallah tentang ayat Isra. Nah berarti lanjutan ulun berarti ayat Iqra. Supaya dia A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Wan najmi bermula demi bintang. Idza hawa, apabila turun dari langit itu bintang. Di dalam kitab tafsir ada tafsir Al-Imam Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq ini anak oleh Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir anak oleh Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin anak oleh Sayyidina Husain. Husain anak oleh Sayyidina Ali dengan Fatimah. Fatimah anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Ja'far Shadiq mentafsirkan wan najmi idza hawa. Ja'far Shadiq itu mengapa disebut as-Shadiq? Shadiq itu li'annahu la yuqra'ul kidbuka. Kada pernah Ja'far Shadiq itu berdusta sama sekali. Maka gelarnya as-Shadiq. Sidin tidak pernah berdusta. Muntuk Sidin tidak pernah merampok. Oleh karena itu disebut namanya as-Shadiq. Kalau kita terkadang jadi santri bisa merampok, terkadang jadi keramputi keburuan. Sekolah di kawan ke, cuma lihat dulu lah. Supaya ikhlas memelihara itu ambil soalnya. Di pemangki dia boleh main dum-duman. Ternyata libur Ramadan, rupanya santri ini main dum-duman. Cuma main dum-dumannya cerdas. Di tingkat asrama paling tinggi, paling atas, tingkat 3. Namanya tingkat tersabibat. Jadi sana main dum-duman, berlima, berempat. Saya ikut tukang jaga jadi ya. Kalau ke ustaz naik, habis ke kantor ya, atau dia orang. Alhasil ternyata guru di tahu, entah ada yang berberkah. Pada di situ ada pondokan lendung-lendungan apa, ada naik ustaz. Ketika naik kawan tadi dijadi melihat naik tangga sudah ustaznya, apa ada nambah 4 nih tambur. Jadi dum-duman itu anda di bawah tikar anda di sajadah anda di rihal anda di kitab. Kisah utara ampuan libur, ampuan kicak. Saiko kisah ngambil pokok, saiko kisah-kisah goreng, saiko kisah mengapakan bersih. Datang ustaz, ya ustaz ada yang dum-duman masih. Jadi biar santri kalian dulu lah. Kami kalian duduk juga di atas utara, ada yang sebagian, ada yang berapa, ada yang membersih, ada yang mengokok. Dusta di sini kami yang berdusta. Ikatnya ada yang dum-duman sampai kabar telinga apa? Kita kuning di atas rihal dengan dum-duman di hidup kita. Bujur kalian dum-duman ada berapa? Jadi guru tuh nanti telinga itu apa? Jepet betul. Tangan kau beda. Rupanya kan tidak lagi. Astagfirullahaladzim. Ja'far Shadiq tidak pernah berdusta. Ja'far Shadiq itu anak oleh Muhammad Al-Baqir. Mengapa disebut Al-Baqir? Baqir itu diambil kata-kata Bakarah. Bakarah itu artinya sakti. Mengapa sakti itu disebut sakti? Karena dia sakti. Bakarah itu disebut sakti. Bakar itu diambil kata-kata Habrul ardi manabuk membongkar tanah. Oleh karena itu kan sapi itu jadi menggajah sawah, maka disebut bakarah namanya. Bahkan Nabi Muhammad ketika dengan sahabat Nabi Jabir
Jadi kita ketemu dengan cucuku namanya Muhammad. Nggih, gelarnya adalah Al-Bakir. Jadi ujar Jabir, ya Rasulullah, mengapa cucu pian Muhammad itu digelar Al-Bakir? Li'annahu yadhkurul ilma daiman. Karena Muhammad Al-Bakir itu katujuh menabuk-nabuk, mengorek-ngorek ilmu agama masa lalu. Mudah-mudahan kita sekali cucu Nabi Muhammad. Mengaji itu jangan sampai sekalipun sudah berilmu, apalagi kalau ilmuwan. Mudah-mudahan semangat mengaji, amin. Man ta'allama ilman, man ta'allama baban minal ilm. Siapa yang belajar satu bab daripada ilmu, yakmal, Allah yakmal, mengamalkankah? Kadang mengamalkankah? Sanangnya habis mendengar ini. Mengamalkankah? Ada tak? Yang ada itu di sini. Yang penting hakun berdengar. Jawabnya man kana abdal min ayyusalli al-raka'atin tatawuan. Lebih abdal daripada sembahyang 1000 rakaat. Siapa di sini angkat tangan yang tahu 1000 rakaat? Aduh saya. Iya, ulun angkat tangan. Jadi kadang-kadang kita 1000 rakaat. Nah ternyata menuntut ilmu, masya Allah. Inilah Muhammad Al-Bakir. Jauhnya sampai ke mati, sampai ke Tuhan. Padahal sudah alim sama habaib guru-guru kita di kanan ini. Sampai sekarang mereka masih mengaji. Mudah kita tetap belajar, amin. Itulah disebut Muhammad Al-Bakir. Muhammad Bakir anak oleh Ali Zainal Abidin. Mengapa disebut Zainal Abidin? Zain perhiasan, Abidin orang beribadah. Oh, sidin ahli ibadah. Ali Zain Abidin kategori malam kategori 1000 rakaat. Ada seorang perempuan namanya Rabiatul Adwiyah. Sama, beliau pun seorang perempuan wali Allah Ta'ala kategori malam kecuali 1000 rakaat. Itulah kecintaan mereka dengan ibadah, dengan ilmu, dengan akhlak tadi. Inilah cucu-cucu buyut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa ujar Ja'far Shadiq? Al-muradu binajmi huna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Dimaksud dengan bintang turun. Siapa bintang turun? Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bintang turun itu Nabi Muhammad. Berarti Nabi Muhammad itu ada gelarnya, lafaznya Najib itu. Jadi namanya Muhammad Najmi. Jadi Muhammad Najmi itu bagus. Muhammad Naran Nabi, Najminya gelar Nabi Muhammad. Bahkan kalau lihat di dalam kitab tafsir, Nabi Muhammad itu bukan bintang lagi. Nabi Muhammad mengumpul antara sifat bulan dan mengumpul antara sifat matahari. Kita lihat Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada potongan ayat Allah sifatkan bulan. Apa sifat bulan? Wa qamara munira. Wa qamar itu bulan. Munir itu bercahaya. Berarti bulan itu sifatnya munir. Kita garisi munir. Di dalam ayat lain Allah mensifatkan matahari. Lihat di dalam Al-Quran. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Kami jadikan matahari sirajan, lampu, wahhaja yang bersinar. Kita garisi sirajan. Di bulan munira, di matahari sirajan. Lihat Al-Quran. Allah menyebutkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, laqad inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Berarti di diri Nabi Muhammad ada bulan, di diri Nabi Muhammad ada matahari. Di diri Muhammad ada bulan, di diri Muhammad ada matahari. Cocok kita asraka, cocok supaya kita mau lihat anta samsun, anta qamarun, anta samsun, anta qamarun, anta samsun, anta badrun, engkau ya Allah matahari, engkau ya Rasulullah matahari, engkau bulan ya Rasulullah. Berarti Nabi Muhammad mengumpul matahari, mengumpul sifat bulan ada di diri Nabi Muhammad. Inilah kehebatan Nabi Muhammad. Kalah matahari, kalah bulan. Ulun betapa lalunya. Kita berhajat lawan matahari malam siang.
Kita berhajat buat matahari malam siang. Ini ada tahu udah. Kita berhajat matahari siang, karena malam kita tidak butuh matahari malam. Kita berhajat bulan malam siang. Malam bulan kita berhajat lawan bulan di siang. Adapun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti Nabi Muhammad itu bulan dia, matahari ya. Berarti natijahnya anas kulluhum yahtajuna ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lailan wa naharan fi kulli waqtin wa fi kulli makanin sirran wa alaniyatan. Kita berhajat kepada Nabi Muhammad itu setiap tempat, karena di mana tempat ada bulan ada matahari. Kita berhajat kepada Nabi Muhammad setiap waktu, karena kita berhajat kepada Nabi Muhammad setiap malam siang sampai hari ini pun. Insya Allah kita berhajat kepada Nabi Muhammad. Apa hajat kita? Mudah-mudahan berkat perayaan Isra Mi'raj, mudah-mudahan berkat ucap sholawat kepada Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita segera dijauhkan daripada virus corona. Amin. Kita yakin itulah berkatnya Nabi Muhammad. Itu berkatnya sholawat, berkatnya Isra Mi'raj. Apa berkatnya? Kita segera dijauhkan keluarga kita daripada virus corona. Ini virus corona ini kayak maling kayaknya. Mengapa dia padahal maling? Nanti contohnya rasa aman kita. Timbul kita takut. Yang dicontohnya si corona ini kayaknya kesehatan kita, ya kan? Jadi awak pusing, mata agak kaur-kaur, ada panas dingin. Nggak diperiksa, alhamdulillah ada corona. Cuma kurang duit aja. Nah, jadi hilang rasa aman kita, sakit badan kita, yang kita khawatir lagi kita kehilangan roh kita. Ini namanya kiamat sughra. Innal idza mata ahadun qama yaumul qiyamah. Siapa mati seseorang berdiri hari kiamatnya. Berdiri hari kiamat. Jadi oleh karena itu mudah sehat panjang umur, amin. Ini berkat Isra Mi'raj, berkat Maulid Nabi. Hari ini kita istighosah dengan bentuk Isra Mi'raj. Hari ini kita istighosah ulak bela dengan bentuk kita baca salawat. Insya Allah berkat orang-orang saleh mudah kita terhindar daripada virus. Kita percaya di berkat. Kita percaya di berkat. Apalagi orang saleh. Hai suhallu halatil barakah. Di mana orang saleh ibadah, di situ turun berkat. Ulun rasa sugih tinggal di Martapuran, tinggal di Sekumpul, karena ada jauh lewat ubah abah Sekumpul. Rasa sugih. Mengapa jadi sugih? Masya Allah, tabarakallah. Salam haulan banyak kuruna kula Quran. Kita kula Quran. Iya aja keluar, padahal ya kula. Cuma banyak apa kula, ujung-ujungnya taulah sama kami. Kami marah sekali. Tapi mandi makan gurih. Itu berkat abah guru, masya Allah. Kita merasakan. Bahkan yang pulang-pulang, ulun yakin, ulun tidak di mata pore, yang pulang ada merasa ulun. Ulun yakin pian pun merasa pulang. Lihat di jalan di lorong, ada yang menimbai nasi bungkus, sambil dibuka bersih. Ada yang menimbai roti, ada yang menimbai banyu. Bahkan ulun lihat di medsos, di dunia maya, bukan dunia ahad dari. Itu ada yang berbagi duit, masya Allah, tabarakallah. Wah, apa yang biru itu warnanya? Biru itu berapa? Bisa bukan duit. Berapa biru? Oh, begini. Biru itu 50. Ini hijau 50. Kurang hijau 1000. Nah, berbagi duit, masya Allah. Apa di sini jadi berbagi tahu lah. Bemasak ada pesawat, menaruh ke pesawat, nasi bungkus pesawat, bagi duitnya. Cuma diunjukin apa kendaraan dia. Nah, supaya isi bensin, PT pulang balik. Cuma ada juga bensin gratis. Cuma bertuliskan 3 liter saja ya. Nah, ketika kendaraan pada habis hingga habis. Sehingga dia belikan aja. Jadi khusus kendaraan, masya Allah. Itu namanya berkah. Mudah-mudahan berkah orang saleh dan kita jauh daripada virus. Ada cerita. Ini menambahi hati kita karena menghadapi di luar sana karena ada corona. Mudah nanti kita tanya. Cerita ini daripada Habib Saleh Tambun.
Habib Sari Tanggul ini di Jember. Jember itu daerah Jawa Timur. Kemudian kita ziarah ke sana pada tahun. Jadi waktu itu zaman Habib Sari Tanggul ada terjadi virus, cuma bukan corona. Enggak, ada penyakit, ada wabah penyakit. Munya sore karena subuh mati. Munya subuh karena sore mati. Ngeri nih. Jadi orang-orang Jawa Timur, orang Jember takut. Lalu buka Habib Sari Tanggul membawa botol aqua, benyo aqua. Di kampung kami ada wabah tolong minta doa supaya kami selamat penyakit hilang pada awak ditiupakan sidin. Alhamdulillah berapa orang ternyata selamat daripada wabah penyakit berkat meminum benyo bacaan Habib Sari Tanggul. Ketika mendengar itu pada-padanya orang datang ke Habib Sari Tanggul bukan berkandaran lagi. Kenapa? 2 truk datangan. Bertruk. Pokoknya manusia banyak berdirian. Itu mendatang seluruh. Jadi tiba datang lagi Habib penyaknya. Bertruk. Ini dia Habib ketiupan ini. Kayak ini aja. Ada pembakalnya. Ada pembakalnya. Ini pembakalnya sama ini aja. Ulun kayaknya kadang kau mati di segerakan. Ini malas loh. 2 terang. Dan makan 2 terang. Di kampung ini ada sungai. Di kampung ini ada danau. Ada beb. Nah, sama ini ya. Aku tulis kertas, tulis surat, caburan ke sungai. Saburan orang kampung minum dari sungai. Oh siap beb. Tulis beb. Belum buat betul harus bawa gunakan lalu pada-padanya mengambil. Alhamdulillah sakampungan daerah Jember selamat daripada wabah virus yang menakutkan. Hingga selamat rupanya pembakalnya penasaran. Yang manusia bisa penasaran. Saya kira apa ini tahu kan. Jadi apa nih isinya ini apa? Ada kegampangan. Ya Allah, sampai sekarang virus corona belum ditemukan di obatnya. Habib Sari Tanggul sudah ada obatnya. Minum di sungai juga ya. Masih Jepang menimbai atas. Jadi waktu itu ditajungi oleh kepala desa dapat rupanya ya denau di sungai alias apa. Terus nah dapat sekali dibuka botolnya ternyata 3 kali manja. Dan naik besar. Bahasa kita. Bacaannya apa? Bacaannya selamat tinggal penyakit. Masya Allah. Anak indah zani abdi, aku mengusahakan hambaku. Yang datang berkata itu yakin. Yang punya pada yakin kan mau. Mana tulisannya? Selamat tinggal penyakit baik-baik. Artinya sama ini. Mudah-mudahan ketika mendengar hari ini acara semacam ini menjadi ketenangan hati kita. Ada daerah Andalusia, daerah Damaskus, ada seorang wali besar. Ternyata virus itu minta izin lawan wali. Masya Allah. Wali belum minta izin masuk ke kampung pian, ke negeri pian Damaskus, Andalusia. Ini Allah yang menyuruh. Jadi ujar si wali berapa masanya? 2 tahun. Wah, kita 2 bulan yang pertama. 2 tahun. Berapa orang macam ikan buluh yang kita mati? Yang ular mati 1000 ya. Belum izin. Ketika itu alhasil banyak mati ya. Berlalu 2 tahun, ternyata yang mati bukan 1000, yang mati 50.000. Bagi wali ini pedus kasih virusnya. Apa ada 1000? Mati 50.000. Lalu ketemu lagi di dalam alam rohani, di dalam alam mimpi. Jadi ujian mengapa kamu lebih membunuh pada 1000? Ini 50.000. Ampun maaf wali, ulur membunuhnya itu tetap 1000. Adapun 50.000 dikurang 1000 itu mati bukan karena ulur, inya takut lawan ulur. Mudah jangan takut kita. Jangan takut kita takut lawan Allah. Cuma bolehlah waspada kayak maling. Kita jangan takut lawan maling. Punya takut lawan maling kayak lawan guring. Cuma waspada lawan maling harus supaya menyumbung lawan.
sebagaimana ahli kita tadi menerangkan Habib Umar, seperti tanaman, ditanam, dipupuk, disiram, itu namanya syariat. Adapun berdoa, ya Allah, tumbuhkan ya Allah, jaga aku dari hama ya Allah, itu namanya hakikat. Mudah paham insyaallah. Nah, jadi oleh karena itu inilah berkat. Kita percaya di berkat. Jangan berkat. Jangan berkat. Ini jam 12 belum? Dalam jam 12 ya dalam. Oke, dia ini berkawin mah, ikan banyak mah, banyak pun serta dudi kan. Hingga kita percaya di berkat, jangan di berkat adingnya berkat kita percaya. Guru ada ading berkat, ada adingnya berkat. Di dalam kitab itu adingnya berkat namanya tafaul. Tafaul itu bukan mengambil berkat, cuma harapan, doa itu tafaul. Nah kayak kita mentasmiyahi kata-kata, lalu kita tahmid dengan kurma, kita suapin mulutnya sedikit dengan kurma, itu sebenarnya tafaulan, bukan salah riyadhus shalihin. Di dalam kitab hadis salah riyadhus shalihin, mengapa setiap orang bertasmiyah diunjuki kurma tafaulan. Mudah-mudahan kata-kata ini Tuhannya, dananya, diwasanya jangan dimatikan kecuali merasani manisnya iman. Karena iman itu manis kayak kurma di Nabi Muhammad. Ini tafaulan, bukan syirik, bukan syirik. Kita bukan menuhankan kurma, kita bertuhankan Allah. Cuma dengan kurma itu disamakan dengan iman, mudah-mudahan ini merasani manis iman. Sebenarnya bukan di dalam kitab aja, di luar kitab banyak tafaul. Enggak, panggilan bidang tafaul. Ketika membidangi anak orang, ternyata anak orang itu berniat. Lalu dibawa sini tambungi kemana? Ditanam di bawah pohon asam. Mengapa nek jadi pohon asam? Mengambil berkat lain karena pohon asam bukan balik. Hah? Tafaul itu adanya berkat. Tafaul aja boleh, apalagi mengambil berkat. Baginya boleh. Mengapa nek jadi baginya tambunginya di anak di pohon asam? Buat cuai tafaulan. Mudah-mudahan kayaknya ingin genap hujan, lalu di hadapan laki-laki, karena laki-laki menikah, ayah sam, nyaman cakap dengan kok, astagfirullahaladzim tuh kan, syirik, bid'ah, apa menanamkan budi maupun asam, apa yang dibid'ahkan? Ya Allah, itu orang berani supaya dapat dari itu. Jadi ketika bergaul ini selain masak, lain bisa. Masya Allah, tabarakallah. Sebenarnya bukan itu, kita lihat lagi ada pengantinan, itu pun ada tafaul. Ada pengantin pelai laki-lakinya, prianya datang ke rumah mempelai perempuan, hendak masuk rumah ditangani. Jangan masuk pengantin, ada. Jangan masuk. Jadi ujian pengantin mana ya? Ada diberi apa enggak? Sama lihat datang si dia dari padu mengambil beras kuning bercampur duit pajak. Jadi ibarat kaca kon beras kuning donal tadi ibarat kaca dihambur di atas kepala pengantin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baru saleh. Karena satunya tajam di depan duit pajak. Saleh jadi langsung dia. Nah, ulun ini hanya paham, hanya mengerti, hanya sadar. Jangan dipadakan bid'ah, jangan dipadakan syirik, jangan dipadakan sesat. Mengapa itu tafaulan? Mudah-mudahan pengantin hanya kawinnya, imbah kawin mudah hujan beres hujan duitnya. Itu sekalian. Dia ini hanya sadar kok. Ini belajar. Berarti dia punya hujan beres hujan duitnya harus ditinggal orang. Masya Allah, berarti tafaul itu boleh. Apa yang dimubazirkan? Duit pajaknya kan anak berapa? Kamu tinggal berapa juga? Beresnya kita habis acara, ayam mengambil. Apa yang dimubazirkan? Berarti tafaul itu boleh. Satu ayat boleh. Ayat yang kedua. Ma dhalla sahibukum wa ma gawa.
tidaklah sesat kawan kamu. Siapa kawan kamu? Nabi Muhammad SAW. Karena tak Sahih Quraisy. Tidak sesat Nabi Muhammad. Wa ma bawa, dan tidaklah ia maksiat kepada Allah. Ini ayat kedua menerangkan bayanu syarafi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Nabi Adam wa ghairihi minal anbiya wal mursalin. Mengapa? Karena orang yang turun dari langit, nabi yang turun dari langit dua. Pertama Nabi Adam, dua Nabi Muhammad. Nabi Isa belum. Itu Nabi Muntawar. Adapun nabi yang lain, Nabi Idris dengan Nabi Isa, cuma hari turun. Yang turun dua, Adam lawan Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad dengan Nabi Adam terganjing. Bukan menghinakan Adam, cuma Allah hendak menampakkan Nabi Muhammad itu nabi yang paling mulia. Allahumma shalli ala sayyidina Apa kemuliaan Nabi Adam? Apa kemuliaan Nabi Muhammad? Coba kita lihat. Nabi Adam turun pada langit, turun ke bumi. Ternyata ayatnya senin. Wa asa Adam rabbahu fagawa. Asa itu maksiat. Adam, oleh Adam, Rabbah akan Tuhannya, fagawa, maka berdosalah Nabi Adam. Berarti Nabi Adam turun dari langit ke bumi membawa dosa, membawa kesalahan, memakan buah khuldi. Itu tahu berarti. Adapun Nabi kita Muhammad SAW turun ke bumi bukan membawa dosa, membawa perintah sembahyang untuk Nabi, untuk kita umat Nabi Muhammad SAW. Mengapa Allah suruh sembahyang? Supaya kita jadi hamba. Karena hikmah Islam itu hamba tadi. Subhanallah lagi asal diabdi. Mudah kita jadi hamba Allah, ya Allah. Manusia kita ini sombong. Allah hilangkan sifat sombong dengan Tuhan datangkan corona. Cina di Wuhan itu sombong, Tuhan datangkan corona. Sebenarnya yang sombong bukan manusia asal. Pamulaan makhluk yang sombong selain iblis adalah gunung. Karena gunung rasa ganal, ternyata Allah ciptakan besi. Dapatnya wasi gunung luang. Ulun ceramah masuk ke dalam di rantau, masuk ke dalam, masya Allah tabarakallah, singgah satu mak. Mak ini kita bawa motor truk garang kayak kulit api. Dapatnya apa itu pakar kenapa? Ekskavator. Dapatnya wasi gunung yang tinggi itu runtuh. Bukan runtuh lagi beluran ya. Oh, di wasi undan apa? Wasi sombong. Datang akan Tuhan api. Ketika api datang wasi pun kalah. Di mana kalah? Menurut lawan api. Jadi perang panjang, jadi perang tingkok, jadi tajam, jadi karis. Satu orang pun dulu. Nah, jawasi api berarti kalah dapatnya api. Api pun sombong dapatnya banyu. Kenapa madam tak? Nah, kemangalahkan api. Banyu sombong dapatnya angin. Kalah si banyu. Karena angin ini membawa banyu. Ternyata angin pun kalah dapatnya manusia. Mengapa manusia diharap pada angin? Buktinya lihat dari keadaan dia. Angin tak umum, tapi isolasi. Apa tuh tidur kan? Ada dua banget. Di manusia lagi di angin alpuk sih dong. Jauh keluar orang. Dua kan belum bawa duit. Kasihan orang. Tapi apa yang dia? Macam paling sih. Berlian. Bujur baju. Nah jadi angin tak urung dibanding kumpanya manusia. Berarti manusia ini harap pada angin. Manusia sombong. Mantang tato sebelah kanan naga. Sebelah kiri Raja Wali. Japok jebol-jebol. Sekalinya kalau bisa di corona, makan tiwadak 3 biji. Gila. Untuk kawis
jadi sombong. Mudah kita jadi hamba Allah. Oh. Si penyakit pun kalah dapatnya mati. Mati kalah dapatnya apa bisa oleh Jibril di siratal mustaqim antar surga dengan neraka. Gembiralah orang surga, sakit hatilah orang neraka karena mati sudah disambeli oleh Jibril. Allah yang menurut. Berarti yang harap Allah Ta'ala kita akan mengharapnya berbeda. Mudah kita jadi hamba Allah. Bukan hamba uang, bukan hamba uang. Kita hamba Allah. Ini pelajaran ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Wa ma yantiqu 'anil hawa illa wahyun yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidaklah Nabi Muhammad bertutur dengan hawa nafsunya. Tidaklah betul. In huwa illa wahyun yuha. Tetapi Nabi Muhammad bertutur itu datang daripada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Timbul di dalam tafsir lisan Muhammadin. Lisanu Muhammadin, lidahnya Nabi Muhammad karamatun wa hujjatun wa mu'jizatun. Lidahnya Nabi Muhammad itu karamat, lidahnya Nabi Muhammad itu mu'jizat, lidahnya Nabi Muhammad itu hujjah bagi kita. Mengapa? Jangan muntungnya Nabi Muhammad, liurnya Nabi Muhammad sakti luar biasa. Ketika Nabi Muhammad perang Khandaq, mudah sampai ziarah ke Makkah Madinah, amin. Ketika Nabi Muhammad perang Khandaq, perang Tabuk, dia mau ulah paret, itu Nabi Muhammad SAW sudah beberapa hari ke makan. Sawan bekerja beto di dalam parut, karena beto itu sifatnya dingin, sedangkan lapar itu sifatnya panas. Ketika dikajal beto, rasa padi parut, panas parut hilang. Kayak kita bulan puasa aja, bulan puasa hari panas, kalau juga panas banget. Berhari tajau di rada, berhari ada tajau. Jadi tajau tuh dingin pasti bajuan kan, tajau nih. Wah ini tajau, oh pas dibuka kulkas. Aku cuma bawa kompor si cangkir hilang sama kau. Jadi emang sekolahnya itu rahasia Tuhan kan. Jadi tempangan Nabi Muhammad perang Khandaq tuh Masya Allah, airnya panas, parut kan dimakan. Rupanya Jabir melihat rekah kalbi maras lawan Nabi datang ke rumah. Rumahnya adalah makanan, ada sedikit apa lauknya, kadang-kadang kecuali ada anak kambing. Anak kambing ya kadang-kadang ada ayam Pak. Anak kambing lalu disembelih, dimasak anak kambing, dimasak gandum. Kiau Nabi Muhammad ya Rasulullah, indi tu aimun di kitab Bukhari. Ulun ada sedikit di tasbih. Indi tu aimun, ulun ada sedikit makanan Nabi. Iya Nabi lah, lawan bawai sahabat yang lain-lain. Ini kan dia panjang kan banyak nih. Lah, jangan Nabi dia kena membawa sahabat. Ini bawai Nabi sahabat. Sekalinya Nabi pengumuman, Assalamualaikum, sabar anak gotong royong 1000 di rumah Jabir. Kurang mendengar sahabat mulai bersatu. Pada rumah Jabir ketika manusia banyak ke rumah Jabir, diri Jabir buka dulu. Ini memberi support lagi dulu. Pakai besar uang tadi. Kurang dipakai anak kambing. Nah ini salah besar siapa? Datang Nabi Muhammad, ujar Nabi Muhammad mana gigir, mana panci, mana ketika itu Nabi Muhammad berudeng. Tuh, cuma kan ini sifat udengnya lah, kayak angin dia. Kalau kita, wah, aku tahan aja kan. Ada kan. Tuh, Nabi Harun, ayo sahabat, gini betul. Ternyata anak kambing dimakan oleh 1000 sahabat. Allahumma shalli alaihi. Jangan lidahnya Nabi Muhammad, jangan muntungnya Nabi Muhammad, liurnya Nabi Muhammad pun mukjizat. Bahkan di dalam kitab itu coba lihat mukjizat Nabi lain itu di luar awal. Nabi Musa punya mukjizat tongkat itu di luar awal. Nabi Saleh punya mukjizatnya unta itu di luar awal. Nabi Muhammad mukjizat seluruh badan. Nafsu Muhammadin bil kulliyah mukjizat. Nafsu Muhammadin bil kulliyah mukjizat. Dirinya Nabi Muhammad seluruh badan adalah mukjizat. Tangan Nabi Muhammad
diculuk ke banyu, mencurat banyu 1000 sahabat bau minum berkat. Tangan Nabi mukjizat, telinga Nabi pohon, batu, salam lawan Nabi kita mendengar. Hormat kirim salam, Nabi kita mendengar. Mimbar menangis, Nabi kita mendengar. Itulah mukjizat telinga Nabi Muhammad. Itulah mukjizat tangan Nabi Muhammad. Mata Nabi Muhammad melihat di belakang saf yang ada rata, saf yang kosong. Islau subuh, subuh. Kalau kita ngomong subuh, hujan awal ada awal itu salah. Kalau paham, subuh artinya katakan sang. Nah, itu. Jadi karena tak habis Nabi Muhammad karamat, buktinya sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril dari Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad lipat pada itu. Berarti kaki Nabi Muhammad karamat, tangan Nabi Muhammad karamat, mata Nabi Muhammad mukjizat, telinga Nabi Muhammad mukjizat, apalagi muntungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, wa allamahu syadidul quwa. Dan Nabi Muhammad dilajari oleh syadidul quwa. Siapa syadidul quwa? Satu tafsir Jibril. Siapa syadidul quwa? Satu kawan Allah Subhanahu wa taala. Berarti dalil ilmu itu ada dua. Ada ilmu itu muhakam, ada ilmu syariat, ada ilmu itu kasbi, ada ilmu itu laduni. Karena lewat Jibril namanya kasbi, punya langsung dari Tuhan namanya laduni. Mudah kita jangan jauh dari ulama ini. Kita menghadapi dulu anak cucu kita jangan jauhkan daripada ulama. Anak cucu kita jauh dari ulama, anak cucu kita jadi fitnah. Karena ini kejadian di zaman Nabi Musa. Ketika Nabi Musa munajat kepada Allah, hendak mendapat Taurat, ujar apa Musa? Bawahi 70 murid kita. Bawahi 70. Rupanya Nabi Musa setelah dia 70, Nabi Musa turun berdahulu ke Sina yang ke-70 berdudi. Nah ini gara-gara tak pisah antara 70 murid dengan Nabi yang tak pisah di tengah lorong Samiri datang. Si Samiri datang. Ujar si Samiri yang ke-70. Ikam tahulah Musa lawan Tuhan kasulisnya. Musa atau Sina, Tuhan ke sini. Jadi dia kurang nambah mana Tuhannya benar. Nipangnya anak sapi. Nah, lalu kesambah anak sapi. Sampai sekarang agama Hindu menyembah anak sapi atau menyembah sapi. Oleh karena itu orang Islam di India sakit. Mengapa sakit? Karena orang India salib lawan orang Islam. Mengapa jadi sakit? Karena orang India menyembah sapi, sedangkan orang Islam Idul Adha menyembelih sapi. Jadi kesembelih Tuhan orang. Ini bukan besar. Kemudian salah Islam di India. Nah, jadi oleh karena itu alhasil kesembelih anak sapi 40 hari. Ini fitnah. Coba kita sembelih jenazah. Takbir yang keempat doanya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna jangan datangkan fitnah kepada kami ba'da setelah mati yang di mukanya. Kuitan terkadang setelah meninggal, ampun maaf, anak sama anak berdasarkan ini punya ukuran apa lah yang direbutkan warisan. Betul. Nah, mudah kita jangan berdasarkan ya Allah. Mudah kita berwahyu kekeluargaan ya Allah. Mudah-mudahan kita sama jiran mudah bahasa sayang ya Allah. Hadirin salam nomor 1, girah-girah cemburu, entah salah panggil, entah salah kata, entah kelakuan, itu sebenarnya dari sengaja kan. Itulah maulah kita marah. Cuma insya Allah berkat bapak-bapak sama ini kemarahan hati kita, sifat syaitani kita mudah dihilangkan Allah. Bukan corona aja lagi, sifat di hati pun dihilangkan Allah yang ada. Inilah hikmah untuk menjaga kita di sini silaturahmi. Karena kebanyakan kurang berdua. Kalau kayak gini, punya ada kawan di satu ujungnya pindah masuk itu. Punya kawan berdahulu bersalaman dia turun berdahulu. Punya seekor kawan itu dia seekor. Jadi silaturahmi kepada dia sepanjang masa doa. Sepanjang masa bakalan hidup jangan tukang es dengan tukang hantar. Ini tukang hantar pun tukang es bakalan ujar tukang hantar mudah hujan tukang es mudah panas.
Mencari harta ini kan dia peribula kan. Tetap mencari harta. Nah, rupanya tukang istri pintar. Maunya besar-besar tengah jalan, pokoknya caman Paulus itu caman jalan. Ya sih kok hujan panas, hujan. Tukang istri pintar, oh itu harta, aku panas, hujan. Kata setelah habis. Nah, pegeran itu habis, punya panas kayo, punya hari ini dulu. Dulu kan habis juga. Udah jangan tukang harta tukang istri ya Allah. Udah nanti kita mau rahayu kami. Hati ini jangan ada musuh. Musuh itu yang nafsu kita. Jangan nafsu, jangan dirawat. Nafsu kita tuh yang dilawan. Jangan tuh hawa nafsu. Impian surga dengan ulun berkatakan. Wahsy itu kan membunuh Sayyidina Hamzah. Hamzah itu maktul syahid di perang Uhud. Wahsy budak masuk Islam. Cuma Nabi kata, ya Nabi Wahsy punya belajar dan buat jangan buat di muka di belakang dia duduk aja menjadi muka kayak akan sama dia. Cuma Nabi tetap menerima Islam. Cuma